Hai guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi CGI CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, kali ini bersama saya, Haji Kurniawan, dan di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang tentunya udah nggak asing ya. Ya, ini kita ketemu sama Renanda lagi nih. Nah, sebelum itu kita sapa dulu. Halo Re, apa kabar nih? Halo, baik Haji. Ya, gimana kabarnya? Baik juga nih. Dan tentunya semoga Sobat Genvest dimanapun berada juga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Nah, di topik podcast kali ini kita akan ngobrolin seputar saham-saham yang relate dengan sektor consumer ya, karena Renanda ini adalah consumer and strategis dari CGI CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, kita langsung aja nih untuk tanya-tanya Renanda nih. Nah, Re, akhir-akhir ini kan saham-saham yang relate dengan consumer ini akhir-akhir ini meningkat nih. Nah, kira-kira kalau boleh tahu, kira-kira katalisnya apa sih yang tentunya Sobat Genvest ini perlu ketahui? Kalau kita ngelihat ini sebetulnya overall team itu mainly karena sektor rotation ya. Jadi orang itu mulai cari saham-saham defensif, jadi masuk ke consumer, dan mungkin juga persepsi investor itu banyak yang mikir kalau ini kan mau election ya, jadi mulai positioning buat election gitu, karena beberapa mungkin ketika sebelum pemilu itu bisa translate ke konsumsi beberapa rakyat gitu. Nah, kalau kita ngelihat lebih dalam lagi kan sebenarnya minggu lalu ya yang benar-benar naik banget consumer ini. Mainly karena ketika minggu lalu itu USD IDR itu gainnya secara year to date itu jadi 0%. Dimana sebelumnya itu kita masih positif lah, walaupun memang on a declining trend dari bulan Mei gitu. Beberapa faktornya secara makroekonomi gitu ya, karena pertama kita ada cautious kalau Fed-nya itu bisa naikin rate lagi di akhir tahun. Terus abis itu inflasinya Indo juga kemungkinan bottom di September kemarin. Sama dari sisi bonds marketnya juga itu kemungkinan akan ada penerbitan obligasi yang lebih banyak gitu. Nah, jadi minggu lalu itu kayaknya orang mulai lebih khawatir gitu dan mulai switch ke defensive sectors. Dan kalau ngelihat memang top moversnya GCI di minggu lalu itu memang diisi sama beberapa saham-saham consumer gitu, seperti Kalbe Pharma, terus Indofood, ICBP, sama ada Mayora juga, dan beberapa saham-saham cigarettes juga. Nah, karena mungkin temanya adalah karena sector rotation gitu ya minggu lalu, jadi minggu ini kalau dilihat itu mulai banyak kembali ke commodities gitu, karena adanya geopolitik tensions gitu, jadinya orang mulai switch kembali gitu ya, karena commodity dan oilnya price-nya juga naik gitu. Jadi itu ya tadi udah jelasin sama Renanda katalis yang membuat saham-saham consumer yang akhir-akhir ini bergerak naik ya. Nah, ini kan kita mau mendekati rilisnya laporan keuangan di kuartal 3 nih. Nah, tentunya kira-kira gimana sih gambarannya untuk kinerja sektor consumer nih? Ini kalau kita ngelihat gitu ya, kita lihat harga commodities, soft commodities terutama. Terus juga kita coba channel check ke beberapa company baik listed maupun non listed, kita bisa bilang ini mungkin resultnya overall secara sektor agak mix gitu. Kenapa? Karena kalau kita cek gitu purchasing powernya tuh bisa beda-beda antar target market mereka, market pembelinya, sama juga segmen-segmennya. Kalau kita waktu sempat cek ke ada satu company dia bergerak di beauty, jadi jualan skincare, terus make up gitu-gitu ya. Dan ini salah satu market leadernya, dia bilang low to mid income itu agak soft gitu, purchasing powernya. Nah, mungkin dari situ kan jadi atau mungkin orang tuh jadinya balik ke basic necessities gitu ya, jadi yang kayak kebutuhan-kebutuhan pokoknya gitu. Dan kalau kita cek memang kayak Mayora, Roti atau Cleo gitu yang jual botol minum, dia bilang third quarter ini bagus sih gitu. Nah, jadi dari situ tuh bisa udah agak berbeda-beda ya. Betul. Even Mayora bilang di Juli kemarin itu salah satu bulan bagus mereka karena ada restocking activities dari distributornya mereka. Nah, begitu. Terus kalau misalkan itu kan dari revenue-nya ya. Kalau misalkan dari segi cost, kita ngelihat di second Q itu udah ada margin expansion. Nah, third quarter ini mungkin agak limited gitu karena beberapa harga soft commodities-nya atau raw materials-nya itu penurunan dalamnya itu memang di second quarter gitu. Jadi ya selective names aja sih. Mungkin kita ngelihat Mayora bisa ada kemungkinan
lebih bagus dari ekspektasi market. Oke, thank you banget nih Re ya. Jadi itu gambaran sedikit ya kira-kira gimana sih result di kuartal 3. Tapi tentunya nanti teman-teman nantikan aja ya rilis laporan keuangan resminya dari masing-masing perseroan. Nah, tentunya next pertanyaannya lagi nih Le. Jadi kalau kita ngomongin saham consumer ya, nah tentunya mereka juga perlu bahan baku nih ya. Nah, kalau kita perhatikan nih secara year to date nih bahan baku nih, harga bahan baku ini sedikit turun ya. Nah, kira-kira dampaknya penurunan harga bahan baku ke emiten consumer nih gimana sih, Re? Ya, overall dampaknya positif sih ya. Cuma seberapa positif itu kita harus benar-benar ngelihat dari masing-masing soft commodities-nya. Karena wheat sama CPO itu dia turun gitu. Sementara ada komoditas lain seperti kopi, gula, coklat itu dia naik. Wheat sama CPO, wheat gitu turun. Itu positif ke ICBP karena kan Indomie gitu ya, itu paling banyak kan menggunakan wheat gitu. Terus juga roti juga itu positif. Dan kayak tadi bilang Mayora di second Q tuh udah terlihat ada margin expansion dari penurunan bahan baku itu. Nah, sementara kalau gula, coklat sama kopi ini kan sebenarnya juga beberapa company tuh lumayan pakai juga kan gitu. Jadi apalagi lebih negatif ketika kita tren rupiah kita tuh semakin melemah. Jadi kalau misalkan company ini dia nge-source raw materials dari luar, itu akan bisa mungkin nge-net off gitu loh efek positif dari raw materials yang lain gitu. Thank you banget nih Re atas katalisnya tadi udah dijelasin oleh Renanda. Nah, nextnya adalah mendekati pemilu nih di tahun 2024. Nah, tadi udah dijelasin sama Renanda ini bisa positif nih untuk emiten consumer. Nah, kira-kira gimana sih Re nanti katalisnya untuk segmen consumer ya? Positif betul, cuma ini benar-benar selected names aja gitu. Jadi kita ngelihat secara keseluruhan ya kayaknya tuh investor agak overhype gitu sama pemilu ini. Betul. Karena kalau dilihat dari data-data makro, terus juga kita coba analisa dari pendapatan company gitu ya, ada 40 company kita analisa. Kayaknya pada akhirnya kalau memang mau play di consumer sector, itu nggak bisa cuma ngandelin si pemilu ini aja. Jadi harus juga dibantu sama dia memang punya growth-nya itu kencang gitu. Kayak dari makro gitu ya. Jadi tim ekonomis kita tuh ada sempat nganalisa tentang beberapa datanya. Dari GDP itu kelihatan kalau 3 kuartal sebelum dan setelah election itu economic growth-nya tuh sebetulnya agak soft gitu. Kenapa? Karena secara investasi kan juga agak tertahan ya. Maksudnya orang juga wait and see kan kalau investasi karena benar ada kebijakannya belum terlalu jelas lah gimana nantinya gitu. Nah, kalau di breakdown lagi secara consumption memang ada kenaikan gitu secara growth-nya di 2 kuartal sebelum pemilu. Cuma setelah itu ada penurunan tajam. Jadi setelah pemilunya langsung ada penurunan gitu. Nah, jadi kan itu kan yang berbahaya kan ketika company-nya tidak punya growth dari internalnya gitu. Nah, itu secara makro gitu. Kalau secara companies emitennya kita tadi coba analisis ada sekitar 40 company di mana kita breakdown juga per segmen gitu. Supaya benar-benar lihat segmen mana yang benar-benar ada growth gitu kan. Nah, dan ada memang clear evidence bahwa ada growth, tapi hanya untuk middle to lower income segmen aja. Dan cuma spesifik segmen. Apa aja kita ngeliat ada pertama dari GGRM sama WIM itu naik ya untuk rokok. Terus ICBP dan SCTP untuk segmen snacks-nya mereka. Terus ada KLBF, Powder Energy, sama ada roti untuk yang roti loaf-nya itu ya. Dan ada beberapa lainnya lah. Cuma mungkin positifnya adalah yang berbeda sama data ekonomi tadi, setelah pemilu itu bukan drop tapi lebih ke stagnan dan growth aja. Nah, gitu sih. Dan mungkin investor berarti bertanya-tanya kalau share price-nya gimana? Karena kan paling penting itu ya pada akhirnya. Share price-nya gimana? Nah, surprisingly setelah 6 bulan sebelum pemilu, jadi kita track tuh 6 bulan price-nya, terus gimana pas lagi pemilu, ternyata consumer sector itu di bawah performa GCI. Jadi sebetulnya nggak terlalu perform. Kenapa? Karena mungkin investor itu udah
masuk duluan gitu ya. Jadi upside-nya jadi lebih sedikit kan gitu. Iya. Nah, tapi positifnya adalah yang justru yang growth-nya dari share price itu ketika setelah pemilu gitu. Nah. Lucunya begitu ya. Dan mungkin kalau kita ngelihat gitu ya positioning investor sekarang gitu, ownership-nya mereka di beberapa consumer stocks ya mungkin pattern-nya bisa berulang sih kayak gitu. Nah itu ya tadi teman-teman ya untuk katalis nanti menjelang pemilu yang udah dikasih gambaran nih oleh Renanda. Nah tadi kan udah dikasih gambaran nih kayak saham-saham yang tentunya bisa punya positif nih ya growth di tahun depan ya atau menjelang pemilu. Nah kira-kira dari CGS CIMB tuh sukanya apa sih saham consumer nih Reh? Ya dari tadi yang kita bilang ya, jadi memang harus selektif dan harus cari yang ada growth-nya gitu. Nah oleh karena itu kita lebih memilih mid cap stocks dibanding yang large cap gitu ya. Kita suka pertama Mayora gitu karena ada strong earnings growth outlook-nya. Jadi kita ngelihat domestic purchasing power itu kan agak mix ya. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang agak weak gitu. Jadi kita prefer yang ada exposure ke luar atau ada ekspor. Nah, Mayora ini kan hampir setengahnya tuh di drive sama ekspor gitu kan. Dan dia tuh lumayan strong di China, Filipina, dan sekarang dia mau tap new market ke Afrika gitu. Terus kedua Mayora itu juga kuat sama product innovation-nya. Jadi contoh produknya Le Minerale deh gitu. Itu sebetulnya cuma kayak 5 tahun lalu, tapi dia udah kedua setelah Aqua yang udah lebih lama gitu. Yang ada manis-manisnya ya. Iya betul itu. Nempel ya brandingnya. Betul itu. Terus dia juga memang mau fokus improve gross profit marginnya dia ke 30%-an. Nah valuasi gimana? Menurut kita masih belum terlalu mahal. Itu sekitar 21 kali 12 month PE. Terus mungkin untuk valuasi ya yang murah, dan karena murah itu jadi kita perlu perhatiin juga itu ada Sido gitu. Walaupun memang secara growth itu agak sulit karena dia kan rely sama satu produk ya, tolak angin gitu. Tapi valuation ini udah cukup murah di sekitar 16 kali PE gitu sih. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, spill saham-saham yang disukai dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Langsung aja tadi di-mention oleh Renanda, dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe CGS CIMB Sekuritas Indonesia di YouTube. Dan pastinya thank you banget nih Renanda ya udah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di podcast CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan teman-teman jangan lupa untuk nonton podcast Berani Berinvestasi di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi untuk mulai berinvestasi? See you! Bye!